Oke teman-teman, 11 Entertainment. Ya, kita masih di Kedai Baba. Dan seperti yang kita bilang di awal, kita mau ngobrol podcast wawancara sama owner yang mengelola dari Kedai Baba, yaitu sudah duduk bersama kita Bang Julham. Thank you Bang. Siap. Sudah memberikan kita juga fasilitas, sudah mau juga diwawancara. Karena gini Bang, salah satunya membuat kita pengen mengenal Kedai Baba ini karena kita baru melihat ya satu kafe dengan konsep rumah tua dengan nuansa rumah nyaman mungkin di zaman-zaman waktu kecil gitu ya. Nah, tapi sebelum jauh ke sana, nah kita mau kenalan dulu nih dengan Bang Julham ini di sini di Kedai Baba seperti apa nih Bang? Iya. Posisinya sama ini motivasinya ini kan memang ini dibangun berangkat daripada inovasi Babak Coffee & Tea. Oh, Babak yang di samping Bang Sumut. Oh, iya. Bukan inovasi. Kita pindah dari sana kemari gitu. Berarti sebelumnya Abang udah dari awal ya sama adik kan, adik Parija, kawan ya kan. Jadi sebenarnya ada spot bagus gitu kan, makanya terpanggil kayaknya unik gitu kan, gitu kan. Nah kita jalan keliling-keliling Tanjung Balai, jumpalah rumah ini gitu, kita telusuri lah. Jadi alhamdulillah berjodoh lah dengan tempat ini. Iya. Jadi ini juga tempatnya ya mungkin menjadi salah satu-satunya dengan konsep seperti ini. Tapi sebelum jauh ke sana, Bang Julham dengan Bang Ade nih yang kerjasama, yang membangun, melahirkan Kedai Baba ini. Sebelumnya kan kita tahu itu Kedai Baba di Jalan Sudirman ya Bang? Sudirman, samping Bang Sumut. Samping Bang Sumut ya kan? Itu kan tempatnya juga minimalis lah ya, ruko. Nah, tahun berapa itu di sana Bang? Itu mulai 2017. Cuman sejarahnya nih lah ya. Sejarahnya. Ceritakan itu ketika itu ada kawan namanya Said sama Ade, mereka yang join kan gitu kan. Kebetulan kawan kita yang bernama Said ini seorang PNS. Mungkin karena kesibukan dia di kerjaan, masalah birokrasi lah, pemerintahan kan. Mungkin nggak bisa lah dia membagi waktu, pikiran bagaimana mengembangkan Babak Coffee & Tea ketika itu. Jadi aku sama Ade ini memang berteman. Bertemannya kami istilahnya ya hangout bareng, bertukar pikiran sama, mengelola klub sepak bola juga sama dia. Iya. Jadi mungkin chemistry-nya ketemu gitu. Ketemu. Ya udah. Dia tawarkan bagaimana kita bisa melakukan inovasi gitu terhadap Babak Coffee & Tea. Sementara di situ dia pun juga ketika itu sudah mentok. Mentok konsep karena istilahnya spot untuk di sana itu kan termasuk kecil. Walaupun ketika itu dia ngambil 2 ruko itu kan. Cuman nggak bisa dieksplor lagi. Ya kan, mungkin ide-ide dia banyak, mungkin kena keterbatasan tempat nggak bisa dieksplor. Ya udah, berjodoh dengan tempat ini, kita namakanlah Babak Coffee & Kitchen. Oh, ada kitchennya ya? Iya. Oke. Dengan suasana tempat yang baru, berarti tambah kitchen ya? Iya. Berarti kalau sebelumnya di Sudirman itu belum ada menu makanan berarti Bang? Makanan ada. Ada, cuman dia nggak fokus gitu. Cuman dia jajan-jajanan, cemilan, nugget, kentang goreng. Tapi cuman kesininya kita lebih explore gitu masalah makanan gitu. Berarti tempat baru, explore makanan baru juga gitu. Tapi kembali lagi ke sana Bang, itu tahun berapa Bang? 2017. 2017, berarti udah sekitar 2017 4 tahun. 4 tahun ya Kedai Baba ini. Dan kalau di sana kan berarti kan kopinya, tehnya itu yang dikeluarkan yang menjadi andalan pada saat di sana. Nah, kenapa namanya Baba nih Bang? Nah ini mungkin orang-orang pada nanya nih apakah Baba semua yang di dalam atau gimana nih? Makanya aku bilang tadi ketika ini kan aku ini kan berteman ini dengan 2 orang ini. Bang Said sama Bang Ade. Jadi ketika itu mereka cerita mau buat coffee shop gitu kan. Jadi bingung buat nama gitu. Jadi mereka minta saran gitu kan. Apa namanya gitu kan. Banyaklah nama yang diusulkan di situ kan, Jadi aku mikirnya gini, istilahnya kan kalau buat nama itu kan
bagaimana nama itu mudah diingat orang gitu. Betul. Biar dapat istilahnya. Notis gitu ya. Iya, notisnya. Notisnya biar dapat. Jadi aku mengulik kebiasaan daripada si Ade. Jadi kan tradisi orang si Ade ini dia manggil orang tuanya itu manggil ayah, dia manggil baba. Anaknya manggil dia pun baba. Jadi filosofinya sebenarnya ya ketika itu aku mikirnya mudah-mudahan istilahnya kan bentuk dedikasi si adenya untuk orang tua dia gitu. Yes. Usulkan buat aja lah babah kopi gitu kan. Mungkin mereka nggak panjang lebar, mungkin mereka juga terpanggil ya kan, emosional dengan nama tadi. Udah mereka eksekusi dengan babah kopi NT tadi. Gitu. Oke, berarti dari pribadi pengalaman yang di keluarga Bang Ade kebiasaan orang itu kan. Kebiasaan manggil baba ditariklah itu menjadi nama kafe usaha itu ya. Iya gitu. Berarti Bang Ade ini yang menciptakan juga menunya apanya gitu. Iya. Dia termasuk kalau dikatakan dia termasuk founder lah. Foundernya ya. Foundernya dia memang mikir gitu kan. Sampai dia belajar tentang bagaimana untuk menjadi barista gitu cari tahu tentang informasi kopi. Dialah yang ekspor salah ke sana gitu. Yes. Makanya ketika ada cekap lah gitu ya, kan? Ketika ada barista Morrison atau apa segala macam, dia latih yang baru gitu. Jadi ya konsepnya kita buat seperti itu gitu. Iya. Makanya ketika memang nggak satu visi lagi sama kita, kan sistem kerjanya ataupun semangat dia dah kendor, dia Morrison ya kita nggak coba bujuk-bujuk gitu. Ade ciptakan lagi barista yang baru. Jadi barista kita ini pun alhamdulillahnya ya emang ada yang tutor gitu. Ada yang tutor dari inilah. Jadi tak ada ini modelnya tantangannya nggak mau pula dia yang memang udah jadi itu. Iya. Wow. Iya. Berarti itu sebenarnya kalau kita juga di 11 sering sharing juga bahwa berbagi ilmu itu juga berkah sebenarnya. Iya. Dan ini yang dilakukan juga dari value salah satunya dari warung Baba. Iya. Baba Cafe, Coffee and Kitchen. Iya. Baba Coffee and Kitchen ini bahwa untuk sharing ilmu itu tidak dibatasi, tidak pelit, dan justru malah mencari orang-orang yang punya semangat untuk memang semangat, memang mau kerja gitu kan, memang mau belajar. Ya udah kita welcome aja gitu. Jadi barista di sini ya mulai dari barista senior lah ya kan. Itu ada Rani. Rani itu memang ditutor Ade dari Baba Coffee NT. Dari nol. Iya, dari nggak ngerti kopi lah kan. Ditutor ke sini, ya alhamdulillah dialah jadi barista senior sekarang di sini yang handle. Oke deh. Baba Kopi. Harusnya kita bisa ketemu juga nih sama Bang Ade, cuma karena ada kesibukan gitu ya. Benar. Nah, jadi kita sama Bang Julam juga ini juga yang menjadi mengawali dari awalnya ke Baba Coffee and Kitchen ini. Jadi berarti dari Baba itu adalah pengalaman secara pribadi di keluarga dari Bang Ade juga. Nah, ini banyak yang ku dengar nih ya Bang. Baba Cafe ini memang aku udah nyobain sendiri nih sebenarnya. Kopinya beda banget dan kualitas pelayanan yang diberikan dari produknya itu berbeda. Mungkin aku udah muter-muter juga lah beberapa warung kopi ya kan. Dan yang menjadi signaturnya apa Bang? Kopi Baba. Kopi Baba dan ini juga sudah tersedia ya. Kopi Baba. Oke. Bang Jengkok. Ini dia. Icalin untuk ical. Ini ya Bang. Iya. Ini mau hangat, mau dingin. Boleh bebas lah. Oke. Boleh lah Bang. Coba dulu ya. Iya. Karena kemarin juga udah nyobain sebenarnya dan beda lah gitulah. Alhamdulillah. Jadi kalau dibilang orang memberikan sesuatu dengan hati itu bisa nyampe ke orang yang merasakan kayak mau belagu, mau menyanyi. Kalau dari hati ya. Kalau dari hati nyampe deh ke penontonnya. Iya.
Ini benar-benar ya teman-teman 11 Entertainment, kalau misalnya cari mungkin teman-teman yang suka kopi, rekomendasi banget untuk datang ke kedai Baba dan cobain signaturenya kopi Baba. Kopi Baba. Nah, teman-teman, kita sudah disajikan nih signature dari Baba Coffee and Kitchen. Ini yang tadi sudah kita pengen ulik sedikit. Siapa tahu dikasih bocoran sedikit rahasia dari kopi Baba yang banyak mesan dari kopi Baba ini. Nah, kita harus tahu nih sejarahnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Nah, ini mau di-sharingkan sama Bang Ilham nih, Bang. Boleh diceritain, Bang, signaturenya ini, Bang. Ini sangat beda dan pastinya prosesnya juga berbeda sampai jadi seperti ini, Bang. Nah. Jadi Project God kalau disuruh aku mengurainya ini, mungkin aku nggak ngerti lah, nggak ngerti, sumpah nggak ngerti. Bukan memang nggak, bukan karena nggak kasih tahu, karena memang ini Ade Farija yang memang ininya budahnya ini gitu kan. Jadi mulanya ini, macam aku bilang tadi, Baba Coffee and Tea yang di sana gitu kan. Jadi paling yang di situ aku sampaikan sama dia, ya paling enggak harus ada signature daripada Baba Coffee and Tea ketika itu. Jadi kan memang Ade Farija ini, gimana aku bilang ya modelnya? Memang ada gila-gilanya kan. Jadi dia suka kayak gitu. Jadi dia explore lah nih mungkin ya kan. Dia ramu kopi ini dibuatnya ramu kan. Tapi di situ dia pun nggak percaya diri juga ketika memakai lidah dia gitu. Bisa nggak dijual kan gitu? Iya. Jadi di situ, maaf cakapnya, aku ngebantu dia untuk pede gitu. Pede dalam arti kata ini kopi yang kau racik bagus. Ya, kopi yang kau racik ini bagus. Ini bisa jadi signature, ya kan? Jadi terpanggilnya dia di situ. Dia yakin gitu dengan konsepnya ini, dia udah yakin. Cuman ada yang tak bisa diucapkannya ketika itu, masalah cost produksi untuk menjadikan kopi Baba ini dijual ke pasar. Ketika itu kan trennya kan mungkin ya kan, waktu itu orang masih minum kopi satu porsi mungkin ada yang 10.000, 15.000 lah, udah termasuk mahal harga itu kan. Jadi yang kutanya sama dia, berapa kalau bisa dilempar ke pasar ini? 25.000, mahal kan kata dia. Aku bilang enggak. Di sini menjual kualitas. Yes. Iya kan, Bro? Mungkin perlahan ketika orang mau mengandalkan kualitas, ya kan? Dia membeli kualitas. Percaya nggak? Dia nggak bicara lagi tentang harga. Yes. Karena dia bicara, dia membeli kualitas tadi gitu kan. Jadi mungkin alhamdulillahnya mungkin di situ masuklah mungkin dalam pikiran dia kan. Ini kan udah capek dia nih, Bu. Kadang-kadang mandi, kadang-kadang enggak kan. Cuman terbentur di situ juga dia. Terbentur bisa nggak dengan market yang ada di Tanjung Balai? Harga kopi dijual 25.000. Bisa nggak? Dia takut kemahalan. Jadi karena dengan keawamanku tentang dunia kopi, kurasa ini kopi pun memang oke, ya kan? Kualitasnya pun oke. Tapi aku tetap percaya bahwasanya pasti akan ada orang yang membeli kualitas tadi dengan harga. Udah dijual, alhamdulillah sekarang jadi signature Baba. Inilah dia Baba kopi yang Bro cicipi tadi. Iya. Jadi ini satu porsi segini ya, Bang? Iya, segini satu porsi. Satu porsi segini 25.000. 25.000, Bro. Dan panas mau dingin 25.000. Paling enak panas dingin, Bang? Tapi kalau aku kalau Abang suka, ya lebih suka dia masuk ke kulkas gitu kan. Dinginkan dulu kan. Baru keluar dendangannya. Luar biasa, Bro. Nanti kalau di sini disuguhkan, Bro, pakai es batu kita pisahkan kan gitu. Tapi kalau aku lebih suka menikmatinya ini ketika diminum dingin, dia di dalam freezer dulu. Kita masukkan malam, pagi diminum atau siang. Jadi ini memang aku jujur kalau nyobain ini mungkin mau aku bilang gimana ya?
dengan harga segitu sudah kepuasan kita mungkin menikmati kopi gitu ya. Lidah kita sudah diberi kenyamanan, keindahan ya kan, kecantikan dengan kopi ya kan. Harga 25.000 worth it lah. Worth it dengan kualitas yang diberikan. Jadi itu prosesnya panjang, pemikiran dituangkan di situ ya kan, ekspresi hati dipikirkan di situ untuk mau gila sedikit lah. Mau gila. Emang harus gila sedikit ya. Gila sedikit. Iya kan? Itu jadi aku biar aja yang dia gila kan gitu. Akhirnya gila dikit ketemulah signature kopi Babah. Oke. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih berpikir ya, kok mahal banget, cobain dulu baru komentar tentang harga gitu deh ya. Iya. Oke deh Bang, ini kita juga thank you banget sudah bisa menikmati ini ya. Sama-sama. Spesial juga yang dibuat. Kembali nih ke orang Kedai Babah. Ada berapa nih Bang kru kita semua? Oh, kru kita alhamdulillah bro. Kita di sini mempekerjakan orang sampai saat ini, mudah-mudahan bisa bertambah ya kan. Harapan kita juga seperti itu, kita bisa paling enggak menjadi solusi juga gitu kan. Yes, ya betul Bang. Kita membuka lapangan pekerjaan. Iya benar Bang. Jadi di sini alhamdulillah sudah adalah 16 orang. 16 ya. 16 orang yang bekerja di sini. Artinya itu yang paling kita syukuri itu. Iyalah, kan? Bisa membantu juga orang, apalagi kondisi zaman sekarang ini. Sekarang lagi sulit-sulitnya. Alhamdulillah. Kita bisa lah membuka lowongan pekerjaan untuk adik-adik di sini. Iyalah. Kembali lah gitu. Nah, konsep yang diusung nih, yang sekarang ini Bang, benar-benar aku pengen tahu juga nih. Apa yang terlintas, apa yang menjadi acuan dan akhirnya diekspresikan di tempat Babah Cafe and Kitchen ini Bang. Yang sekarang ini ya. Pesannya. Konsep. Konsepnya kan lebih kepada vintage lah ya. Iya, karena bangunan kita ini pun bangunan heritage ya kan, bangunan tua. Bangunan tua. Bangunan heritage. Ini juga ingin membuat kita bersemangat gitu. Iya, menyentuhnya kan. Terus kita tampilkan di situ ada beberapa poster gitu kan. Dengan harapan ya paling enggak mungkin kan adik-adik milenial lah kita katakan ya. Mungkin informasi tentang pahlawan dari itu mungkin nggak semua sampai. Kan gitu kan. Jadi kita tempel lah pahlawan-pahlawan itu pahlawan-pahlawan yang kelahiran Sumatera Utara, bro. Sudah punya tema yang kelahiran. Aku juga lihat tadi. Iya, ada Kiras Bangun, kan dari Tanah Karo. Jadi kan ini kan memang jarang mungkin dibicarakan orang gitu kan. Yes. Ya biar bagaimanapun ya mereka nih lah yang berjasa kan. Berjasa untuk kita. Itu aja. Konsepnya paling enggak ya mudah-mudahan ada yang teredukasi ketika mereka mampir ke sini kan. Itu aja ya. Berarti ada nilai positif, kita bukan hanya untuk menikmati menu kopi, tapi kita juga dapat nilainya, itu kita bisa melihat sejarah-sejarah itu dari apa yang ditampilkan dari aksesoris-aksesoris yang disajikan dari Kedai Babah Coffee and Kitchen gitu ya. Karena aku paling sering dengar itu Kedai Babah gitu. Dan itu terngiang banget ya. Nah, kita mau tanya lagi nih Bang soal apa yang bisa menjadi inspirasi nih buat teman-teman 11 Entertainment? Karena kan pasti perjalanan yang dilalui selama 4 tahun itu kan tidak begitu mudah seperti orang udah melihat sekarang ini. Kedai Babah tuh udah mulai besar, sudah mulai rame, sudah ini. Tapi kan ada prosesnya. Apa yang bisa di-sharekan buat teman-teman 11 Entertainment bahwa proses Kedai Babah itu ada nilai-nilai yang bisa juga positif buat teman-teman. Jadi sebenarnya kan dalam dunia usaha lah gitu. Kadang-kadang tantangannya tadi itu kan menyelesaikan masalah demi masalah. Yes bro kan. Jadi ketika COVID kemarin ya kan, bagaimana istilahnya kerumunan manusia dibatasi. Dan waktu itu Ade di sana juga terasa lah sama dia kan. Ya namanya kita berkawan lah ya kan. Berkawan ya bagaimana menyemangati dia gitu kan. Ya kan kita kan nggak tahu ini fase-fase kehidupan kita, mungkin ada nanti suatu masa kitanya yang lagi down. Kan gitu kan. Jadi ketika fase-fase itu yang paling aku sampaikan sama dia, sebenarnya masalah tadi itu ketika kita salah bersikap
Di situ masalah yang sebenarnya terjadi. Oh. Kan gitu. Meresponi masalah Iya, itu justru masalah. Kalau kita salah cara meresponnya, sebenarnya di situ nanti benar-benar masalah yang ribet bakal terjadi gitu kan. Jadi sebenarnya masalah tadi itu tergantung kita bersikapnya bagaimana gitu. Oke. Jadi sebenarnya masalah itu nggak masalahnya sebenarnya. Iya. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang sering cara kita bersikap terhadap masalah tadi gitu. Jadi alhamdulillah karena istilahnya sering tukar pikiran, dia kan, dia pun istilahnya nggak inilah, maksudnya mungkin dia percaya lah mungkin dengan pertemanan tadi kan. Ya udah dijalani sampai alhamdulillah berjodoh dengan tempat ini. Kita cobalah untuk bangkit lagi gitu. Iya. Berarti dengan perjalanan itu apapun masalahnya yang penting respon kita terhadap masalah tadi. Jadi itu dia teman-teman 11 Entertainment dari Bang Zulham. Kita melihat Babak Cafe and Kitchen ini berproses selama 4 tahun dan sampai menjadi istilahnya warna kuliner yang sangat-sangat harus digandrungi anak-anak milenial maupun orang tua juga. Dengan tidak hanya tempatnya, menunya, ya kan, kopinya sudah terkenal, sudah dikenal, sudah bisa dirasakan, dan juga ada value yang disajikan di sini. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada game sedikit dulu sama Bang Zulham, jadi biar kita agak lebih cair dan mengenal Bang Zulham itu seperti apa. Kita lanjut dulu ke segmen kedua, so stay tune terus. Kita mau game sedikit aja nih ke Bang Zulham dulu. Jadi karena kita biar agak seru-seruan, kita ada pertanyaan. Games pernah atau tidak pernah? Jadi nanti kalau misalnya pernah, alasannya apa? Tidak pernah, alasannya apa? Aku yakin pernah. Iya. Oke Bang, pertanyaan pertama. Udah siap nih Bang? Insya Allah. Oke. Disiap-siapkan. Yang pertama, pernah atau tidak pernah menjual lagi hadiah pemberian orang? Pernah atau tidak pernah menjual lagi hadiah pemberian orang? Hadiah pemberian orang. Aku termasuk jarang juga orang ngasih aku hadiah. Berarti pertanyaan pengsa. Berarti pertanyaan pernah atau tidak pernah dikasih orang hadiah? Iya ya. Pernah kayaknya. Pernah. Apa itu Bang yang abang jual? Jual itu kemarin ada kawan di Jakarta. Dia ngirim baju. Baju. Ketika itu kebesaran. Kebesaran. Kebetulan aku kan ada juga buka ini kan, jual baju gitu kan. Ada distro kan. Distro. Iya. Jadi udah aku pajang aja di situ, ku gantung. Ada yang beli. Karena sayang juga tak kepajang. Mungkin pernah ya. Jadi buat teman Bang Zulham yang di Jakarta yang dikasih kaos, bajunya dijual gak dipakai, dijual di distro ketahuan. Oke deh, pertanyaan selanjutnya ini makin kebuka nih ya. Aduh, ini agak lebih dalam lagi nih Bang. Pernah atau tidak pernah mencium celana dalam sendiri yang kotor? Pertanyaan netizen. Kadang-kadang ada gitu. Masih bisa pakai atau enggak sih? Pernah ya? Kadang-kadang ada sensasi juga bro. Aduh, kamu tambah ya. Enggak, ada sensasi juga gitu kan. Mungkin kebiasaan buruk juga tuh ya. Iya. Jika sebelum masuk mesin cuci agak dicun sedikit ya kan. Kadang bau lembabnya itu ya kan. Lain sensasinya gitu. Pernah lah bro. Malah sering. Jadi cukup gokil juga berarti Bang Zulham ini ya, mencium juga ada sensasi-sensasinya. Pantas lah kopinya enak banget nggak ya Bang? Itu ada. Oke deh, yang terakhir nih Bang, ini agak lebih ini aja. Pernah atau tidak pernah berpikir tentang apa yang akan terjadi setelah kematian? Wow. Lalu bro. Berpikir atau tidak pernah berpikir tentang berpikir tentang apa yang akan terjadi setelah kematian? Pernah.
Selalu. Iya. Apa ini? Kadang kan macam aku lah ya kan. Kematian itu hal yang pasti gitu. Yes. Ya bro. Setiap makhluk yang bernyawa pasti mati. Ya kan aku meyakini gitu kan dengan standar agama yang dimiliki Muslim. Aku meyakini bahwasanya janji kehidupan setelah kematian itu ada gitu. Ya, bahwasanya ada lagi kehidupan. Iya. Dan menurut aku itu sebetulnya kehidupan gitu. Oke. Jadi ini menurut aku dunia ini ya macam terminal aja gitu, tempat singgah. Oh, tempat transit gitu ya. Ya tempat transit. Mati nanti, ya kan? Ya udah, itulah kehidupan sempurna. Selalu lah kalau mikir itu selalu. Iya, ya, selalu ya bang. Ya, udah tua gini kan. Mana lagi? Jual kopi tetap juga. Jual gitu. Oke deh, oke teman-teman Culas 11. Thank you banget buat Bang Dulam sudah sharing-sharing, sudah cerita sama kita. Nanti juga kita akan sertakan Instagramnya dari Babak Coffee and Kitchen. Jangan lupa di follow juga. Ada YouTube-nya juga bang? YouTube nggak ada bro. Oh YouTube belum. Kalau perlu nanti kita buat. Siap. Jangan lupa like, share, and subscribe 1111 Entertainment. Terima kasih, selamat malam. Hasta la vista.